Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 4 preman yang kerap memalak sopir angkutan kota di Padang diringkus polisi. Telah beraksi di 24 TKP, seorang buronan pencurian kendaraan bermotor diringkus polisi. Satria Juanda resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan 3 gadis di Padang Pariaman. Empat preman yang kerap meresahkan sopir angkutan kota dan pedagang di kawasan Pasaraya, Pusat Kota Padang diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang pada Minggu sore. Bermodalkan pakaian biasa, polisi menyisir kawasan Pasaraya Padang yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Satu persatu pelaku yang telah menjadi target operasi langsung ditangkap. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun polisi yang mengenalinya kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Preman itu pun akhirnya tak berkutik. Dalam penangkapan itu, ada 4 preman yang ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Padang. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Para pelaku mengaku mereka kerap meminta uang kepada sopir angkutan kota dan pedagang pasar dengan nominal mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per orang setiap kali mangkal atau berdagang. Terkait dengan kebenaran informasi tersebut, tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa pungutan liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasaraya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan beberapa barang bukti, beberapa uang yang pecahan Rp10.000 hasil dari pungutan liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2. Para pelaku itu kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang. Polisi memastikan mereka akan diproses hukum hingga ke pengadilan. Operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar demi terciptanya keamanan dan kenyamanan warga Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Geledah dulu semuanya. Tim Klewang bersama tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang meringkus seorang buronan kasus pencurian sepeda motor yang selama ini menjadi target operasi polisi. Tersangka yang bernama Masto ini digerebek petugas bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di daerah Kampung Sebelah, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, saat tengah asyik menikmati sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk mencuri motor. Saat diinterogasi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 lokasi yang berbeda di wilayah hukum Polresta Padang. Pelaku dikenal licin dan lihai dalam menghindari kejaran petugas. Akhirnya apes juga. Masto telah 6 kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Disinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk LB. Kemudian tim juga berhasil mengamankan saudara MS di Jalan Kampung Samping, daerah Padang Selatan, kemudian dibawa ke kantor. Berdasarkan hasil pengakuan sendiri, saudara MS ini sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 24 TKP berbeda yang berada di Kota Padang. Untuk pelaku tentunya dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selain dijerat dengan KUHP, Masto juga dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika. Karena saat ditangkap, pelaku tengah asyik menikmati sabu-sabu. Polisi dari unit Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang juga akan menyelidiki peredaran sabu-sabu yang melibatkan tersangka dan 2 orang temannya itu. Alfi melaporkan dari Padang.
Satria Juanda alias Wanda, pelaku mutilasi Septia Adinda, dan juga pelaku pembunuhan terhadap Siska Oktavia dan adek Gustiana, resmi ditetapkan polisi sebagai tersangka. Septia Adinda dibunuh, kemudian jasadnya dimutilasi sebanyak 10 bagian, dan bagian tubuhnya itu ditemukan pada Selasa pekan lalu. Sedangkan Siska Oktavia dan adek Gustiana yang dinyatakan hilang setahun lalu, jasadnya dikubur di dalam sumur di rumah tersangka di Pasar Usang, Lubuk Alung, Padang, Pariaman. Siska adalah kekasih tersangka, sedangkan adek adalah teman Siska yang juga berteman dengan tersangka. Kini tersangka masih diperiksa secara intensif oleh penyidik dari Polres Padang Pariaman. Selain itu, polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, serta menunggu hasil autopsi dan tes DNA dari para korbannya yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Berdasarkan hasil penyidikan dan kinerja teman-teman di lapangan terhadap saudara SP, panggilan W sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan untuk alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan penyidik dirasa sudah cukup untuk kita bisa menetapkan sebagai tersangka. Ya, sampai saat ini kami masih memeriksa beberapa orang saksi, dan juga apabila nanti ada ditemukan barang bukti baru masih dalam tahap pencarian. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kebakaran lahan kembali terjadi di Sijunjung. Kali ini, sekitar 30 hektar lahan perkebunan milik masyarakat di Jorong Batang Sukam, Kecamatan Muaro, Sijunjung, terbakar hebat pada Sabtu sore pekan lalu. Api cepat membesar karena lahannya kering, ditambah dengan angin yang berhembus cukup kencang saat peristiwa itu terjadi. Lahan perkebunan masyarakat itu ditanami berbagai macam tanaman keras, seperti karet, kopi, kelapa sawit, dan tanaman lainnya. Lahan yang terbakar berada di lokasi yang berbukit dan sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Selain itu, sumber air juga tak ditemukan petugas di sekitar lokasi. Kondisi ini menjadi kendala yang serius bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Meski demikian, api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Sijunjung, petugas pemadam kebakaran, polisi dan tentara, serta dibantu warga sekitar, berjibaku memadamkan api selama 6 jam. Walau api sudah padam, petugas gabungan tetap bersiaga hingga malam hari untuk memastikan api tidak hidup kembali. Kalau untuk waktu pemadaman 6 jam, dari jam 11 sampai jam 6 sore, apinya baru bisa dipadamkan. Tapi saat ini masih standby dengan masyarakat, gabungan dengan masyarakat, BPBD masih ada standby. Kalau perkiraan kami luas kebakaran berkisar anggaran 30 hektar. Bahwasanya api telah mulai membesar di lahan perkebunan karet warga. Berkemungkinan ini adalah akibat puntung rokok dan sebagainya. Jadi memang jauh sebelum hari kita telah ada himbauan kepada warga untuk berhati-hati tentang api, karena telah lebih kurang hampir 3 bulan kita kemarau di Nagari Muaro. Lahan karet dan juga sebagian lahan sawit. Jadi maka dari itu sampai saat ini lebih kurang kerugian atau yang telah terbakar lebih kurang 30 hektar. Belum diketahui penyebab kebakaran lahan itu, dan kerugian yang dialami juga masih dalam perhitungan. Wali Nagari Muaro juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama saat membuang puntung rokok atau membakar sampah di lahan kering, karena bisa menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang besar. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung.